apakah benar penyebab pertengkaran itu belakangan ini terutama dia tidak bisa kasih nafkah, dan walaupun tidak kasih nafkah tapi masih ya sangat sering minta hubungan apa itu namanya itu? Aku kurang ngerti hubungan apa itu? Hubungan intim. Ya. Terus juga mulai cemburu gara-gara dia sudah mau ikut terjun ke politik karena bakal ketemu cowok-cowok yang pakai berlian seperti Hotman gitu loh. Ya. Apakah itu? Jadi ada rasa cemburu dan juga dalam keadaan kamu stres sudah begitu tapi masih tetap mau dong mah gitu ya. Ya, jadi sebetulnya 3 bulan terakhir saya memutuskan kembali ke dunia politik. Ya. Dan disitulah pemicu cemburunya berlebihan. Seperti saya telepon ketua DPD, which is itu laki, dibilang saya tidak ngerti marwahnya sebagai istri, mestinya saya yang menelpon. Tapi saya selalu bilang nggak mungkin karena ini dapil saya. Tentunya saya yang paling tahu bagaimana saya mengkoordinir struktur partai saya. Itu menjadi pemicu. Itu yang terjadi di tanggal 8, di mana pada saat saya mau beraktivitas, saya masih mau bekerja untuk rakyat, bukan saya melakukan hal yang negatif. Tapi beberapa jam sebelumnya saya selalu diganggu hanya urusan saya tidak bisa melayani masalah hubungan suami istri. Gimana? Aku diganggu gimana? Jadi diganggunya memang Diminta gitu. pada perjalanan Jakarta ke Diri 12 jam itu Ya. memang dia sudah merimai bahwa saya minta pacaran, tapi saya bilang Arti pacaran apa tuh? hubungan suami istri. Oh. Tapi saya sudah bilang sebenarnya 3 bulan terakhir ini dari 9 bulan perkawinan saya sudah tertekan, makanya saya asam lambung. Saya berangkat itu dalam keadaan saya asam lambung, saya muntah-muntah nggak bisa makan. Saya bilang iya Bi, kalau saya sehat pasti saya iya. Tapi nggak taunya begitu sampai di Kediri jam 9:30 saya ketiduran karena saya minum obat lambung. Jam 3 memang itu dia berusaha lah Untuk melakukan hubungan itu. suami istri lagi. Tapi saya kan nggak mau, saya tarik lagi karena saya capek, saya mau kerja besok pagi saya udah janji ke Tulung Agung dengan teman-teman struktur dan masyarakat. Makanya saya tarik lagi, taunya jam 6 pagi saya bangun, saya dikirimin link. Kan begitu, kalau nggak keturutan, ada link-link saya mungkin dulu nggak berhijab, pakai baju olahraga, itu disindir lah, inilah dosa jariah, perempuan harusnya nggak begini. Di situ saya terganggu, itu sudah sering kali. Saya bilang, apalagi, itu kan saya belum berhijab. Sekarang saya sudah berhijab, nggak mungkin saya melakukan itu. Akhirnya kita ribut, debat, kita ribut. Akhirnya itulah, dia towel semua organ-organ saya dan dia kasar lah, dia bilang, saya hanya cuma mau ini aja susah banget. Oh. Ya itu begitu memang. Akhirnya saya bilang, saya mau kerja. Akhirnya kita ribut sampai akhirnya dia meluk. Dia kan begitu. Kalau saya sudah speak up, saya bilang saya harus kerja, dia meluk. Oke, saya minta maaf. Habis itu jam 7 saya lagi dandan. Dia minta lagi? Bukan, ada lagi. Saya tutup pintu kamar mandi karena saya mual. Dia kan lagi buang air besar, saya mual. Saya tutup, marah lagi. Kenapa tutup pintu? Makanya nih, saya di rumah kamu juga nggak berani di WC yang sama karena kamu tuh gini, kamu bau aja saya. Dia pokoknya hal kecil. Ya saya merasa udah capek, saya ini hanya mau kerja. Tapi ya itulah jadi pemicu sampai akhirnya berantem sampai akhirnya saya histeris banget karena saya ngerasa saya mau kerja aja susah. Saya kira cukup. Ya. Jadi sekali lagi klien saya Ibu Pena dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, juga kepada Bapak Direktur Reskrim Polda Metro Jaya, kepada Bapak Kabid Humas Pak Dirmanto, dan juga kepada Pak Wacono ya, dari tim penyidik yang telah menetapkan saudara terlapor Ferry sebagai tersangka mulai tanggal 12 Januari dan akan dipanggil hari Senin. Cukup sekian ya. Oke. Terima kasih. Apa? Tidak bisa bos karena Mundur. Ayo kasih jalan. Kasih jalan. Saya langsung ke bandara. Saya juga semua. Ya, isi terlaksana. Terima kasih Bu.
Ya, thank you. Udah, muter. Batman. Nggak ada dia. Mau dansa ke Bali. Ini sudah bawa aspri nih. Aslinya cantik bang. Bismillah. Malam ini nonton di Instagram saya akan dansa di Bali. Oke, Pak. Terima kasih. Hah? Langsung ke Bali ke bandara nih. Mana? Siapa? Kan sudah. Dan Atala yang selalu dijaga mama gimana mas? Yang ada tuh. Aku bersyukur banget karena akhirnya aku bisa bisa menentukan Jadi dia belum menentukan apakah melakukan kembali perjalanan bahagia ke lagi sama anak-anak. Dan dia juga masih mikir kalau bisa kan di dunia. Dia sedikit. Apa sih yang membuat mama Tidak pegel. Aduh.